perkara ora rampung-rampung iki ngopo nah sing diurus iki. Kurang apa? Udah lama banget perkaranya ini nggak selesai-selesai. Sewu, Mas Bung Bro. Ngapa to? Kowe maca iki piye? Oh iki mbok awan-awan iki anu wae to. Nyate aja nyate. Nyate Aku apa? tak hampir itu luwe aku ngene. Iki lho. Siang-siang kok belajar, siang-siang itu mbok Nggih. makan enak, menambah imun, malah sinau. Kelingan iki lho. Kelingan ra kasusnya sate sianida Terus lama to inunan. Lah iya ning Urung rampung, Po? Urung rampung-rampung yo. Ha ngono ndok pikir. Loh, Aku tuh mau ngajak nyate malah ngomongin kasus sate, sianida. Aku ra mikir, iki tak waca. Iki lho deloken. Terus fungsinya apa? Buat dibaca itu fungsinya apa? Ini loh, kasus ini kok enggak selesai-selesai itu apa gitu loh. Kenapa? Kan ngono. Sampai Negara berapa plus bulan? 62, Bro. Ya ora ngono ya. Iki kan lho. Peliknya di mana tuh Bang wis jelas orang niat mau bunuh kok nganggo jalan racun yang suwe itu apa nih? Gini loh. Dilihat pasal yang disangkakan sama yang berwajib loh. Pasal itu. Kelamaan kan wis jelas ono pelakune si sapa itu? Mbak-mbake sing kirim sate pakai ojol non aplikasi toh. Iya. Enggak sampai anak ojol mati itu toh. Betul. Tapi kan pasale kelihatan sih. Pasale yang dikenakan itu nek menurutku ora pas. Nah, itu orang mau niat bunuh kok. Oh iya. Dia kan menggunakan pasalnya polisi kan dia disangkakan dengan pasal 340, Bro. Perencanaan. Perencanaan. Lah kan emang direncanakan. Bener. Tapi kan korbannya bukan yang dituju. Oh lah iya. Korbannya orang lain ki. Tapi kan artinya benar. Artinya secara hukum dia membunuhnya kan ini rencananya dengan berita ini kan jenenge T. Ya toh? T iki sapa? Ya T kuwi lah pokoknya. Nah, dia merencanakan membunuh T. Tapi Mbak itu yang kirim. Mbak kuwi. Lewat ojol. Tapi ternyata kan yang kena anaknya ojol kuwi. Iya. Gitu? Kalau dia dikenakan pasal perencanaan pembunuhan, yang dia rencanakan kan bukan membunuh anaknya ojol kuwi, Bro. Iya, cuma kan dia merencanakan membunuh. Betul. Tapi yang dia rencanakan itu adalah T untuk dibunuh. Memang nggak kena T. Ora kena T. Malah kena orang lain. Kena orang lain. Artinya pasal ini nek bahasa hukum iki rekoset, membelok. Apa jenenge? Membelok, rekoset. Belok. Nah, Mentul maksudnya. belok. 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 Kenapa belok? Nek kita lihat di sini kan ada beberapa nek menurut berita ning media gitu loh. Gitu. Berita ning media itu kan dia ditolak satene kuwi. Betul. Gitu, ditolak karo T, karo bojone T. Kon nggawa bali Pak ojole kuwi. Gitu. Terus digawa. Disitulah bermulanya kenone karo si bocahe kuwi. Jenenge sapa kuwi? Naba apa Faiz kuwi. ya. Nah, disitulah mulainya harusnya duduk 340 nek aku. Bukan pembunuhan berencana. Bukan. Tapi masuke ning nggone 359 kuwi. Kuwi karena kelalaiannya lho, Bro. sing lalai Mbak E. Apa ojolnya? Mbaknya bisa dikenakan kelalaiannya. Gitu. Terus ojole iso kena. Berarti kayak nek wong tabrakan di jalan itu toh? Nah, persis. Karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Persis. Dia dikenakan itu mergo Iya, lalai. kudune sik dituju kuwi ra kena orang lain. Karena kelalaiannya dia nggawa sate kuwi lho, Bro. Perkara dia tahu atau tidak sate ku ono sianidane. Berarti tukang ojolnya itu ndak ada urusan. Juga. Nek dikenal 359 kena, Bro. Oh, ya mesake udah korban lho, Bro. Kudune. Gitu loh. Memang mesake. Bener. Wes kehilangan anak malah dikenai pasal itu. Bukan ngawur, kita bicaranya pasal lho. Pasal lho, kita bicara kasus lho iki. Ya dah. Ya tapi om sakne toh. Loh, iya, mesake. Tetap kena gitu. Dia lalai mek gara-gara nggawa Sekarang gini, anak Irano itu kita bicara kasusnya. 340, unsurnya apa? Unsurnya 340 itu bahwa delok yang gini, 340 ya.
Wah, aku belajar. Nah, belajar coba. Sik 340 ki halamannya apa ki? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana iki. Oh, 34 itu pasalnya, bukan halaman iki. Tutu. Oh, 340. Wes, W340. Berarti halaman awal ya, Yo? Nah, buri no. Buri ini. 340. 340. Melu Coba ajar. dibuka. Nah, ya. Sik, 340. Perencanaan. Dengan tidak mengurangi gitu. 340 ini ya? Dengan Ora. tidak mengurangi satu tidak ini benar. Tak waca Ikatan penanggungan itu harus diadakan. Tutu. Pesmake dinggo. Iki apa itu? Kilo ndelok nek maca iki ning daftar isi, Om. Oh lah ya wong. Sekolah kok. Nah, iki 479. Oh, ilmumu kanggo ya berarti ya kemarin wisudanan kanggo ya. Kanggo, Bro. Oh. Wacan-wacane nggo cerita gini dongeng-dongeng. Dongeng ra cetha ngene to. Heeh. Tapi om sakake lho mosok pasal iki nanti kayak gitu so. Iya. Nek kita bicara pasal lo ya. Pasal itu tempat jual beli. Ngerak pasar. Oh, pasar. Nih, iki deloken. 340. Barang siapa dengan sengaja, ya toh? Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ya, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ya toh? Nah, ini kan mbaknya berarti ya dia sengaja merencanakan gawe sate. Betul. Saya gini, barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sing direncanake nyawane sapa, Bro? Itu. T toh? Nah. Tapi nggak kena T. Ora kena T. Artinya dia tidak merencanakan membunuh si bocahnya itu. Tidak. Oh, bisa beda gitu ya? Ya, diancam dengan pembunuhan berencana. Yang meninggal siapa? Anaknya Pak Ojol. Anaknya Pak Ojol. Dia merencanakan pembunuhan anaknya itu? Enggak. Ora. Ya, artinya pasal ini. Iya. Pasal ini ora pas. Karena itu. Karena tujuannya bukan si bocahnya. Tapi T. Tapi nek mana itu yang kena sing dituju? Dia wis makan sate ini cuma mencret nggak mati. Percobaan pembunuhan. Nah, ini masuk ke pasal itu. Masuk. Nah, ya pembunuhan biasa ini 338 bisa atau dengan percobaan pembunuhan. Nah, dia bisa dikenakan dengan percobaan, istilahnya percobaan pembunuhan. Karena nggak mati. Karena kena tapi tidak meninggal. Nah, nek ini kudune nek aku ini secara ilmu secara ilmu. Pasal piro kuwi? 359 mau. Barang siapa karena kesalahannya, kealfaannya, ya, menyebabkan orang lain mati, meninggal kan, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ringan ya? Ringan, ora sengaja kok. Ora sengaja kena orang lain. Rencananya membunuh T, meleset, ora sengaja membunuh kenoke. Saiki nek dibalik, Bro. Wih. Niat aku mateni kae. Cuma aku etok-etoke bunuh ini. Ra kena jebul sik kesabet itu. Nah, itu piye? Nek itu, jadi gini. Tadi memalik logika iki. Oke. Piye itu? Ayo. Jadi gini. Gimana? Di dalam sebuah persidangan, ya toh, dalam satu kasus, kan perlu dilihat unsur kembali sing biyen kita pernah ngobrol kayak alat bukti itu mengarahnya kemana. Nah, kadang pada prinsipnya namanya kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Mbuh jejaknya kayak apa kita tidak tahu, tergantung pada saat proses penyidikan kui. Nek semua proses penyidikan alat bukti itu mengarahnya etok-etoknya bunuh si kono, memang sing disasar sakjane si B. Ya menggo kali ini. Supaya orang ketok berencana loh. Ya, apa iku tak kriminal lho ya. Betul. Tapi nek itu memang tidak terbukti berencananya, tidak terbukti berencananya, ya iso wae itu disangkakan dengan 338 tadi pembunuhan biasa. Tapi kalau itu kemudian terbukti etok-etok rono ternyata sing disasar kene, tetap berencana. Oh, no pembuktian lagi ya? Betul, tinggal alat bukti. Makanya nek kita ndelok nggon media-media iki to. Tapi nek media kan
kemarin yo aku sempat baca sih ki. Saya ini media itu kan aku mikirnya langsung wah iki mesti mbak iki ya. Lah iya. Harus penonton audiol masa. Nah, saya kan dia lagi harus berat itu. Dia diperiksa kejiwaannya barang. Itu wingi kan kejiwaan barang udah niat tok. Makane. Nganggo kejiwaan lho. Makane. Nek nang kene orang ngaku soalnya kan sing termindset di termindset itu kan gini loh. Sing ora pase gini. Gimana? Sing disasar 340 itu kan sakjane T. Tapi termindset oleh yang berwajib itu dimindsetkan atau apalah bahasannya seolah-olah berencananya membunuhnya bocah cilik. Nek direncanakan membunuh bocah cilik ya memang wajar. Iki wongnya jani waras pora sih. Mateni bocah cilik nang berencana. Oh itu dibelok kayak gitu. Betul. Kan dia dijungtune kan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kan masuknya nggak penganiayaan sampai meninggal dunia. Loh, penganiayaan dari mana? Wong dia nggak pernah ketemu. Tidak pernah bersentuhan, ketemu pun tidak. Kenal gitu. Aja enggak kok. Betul. Kudune nek rodok ini yo cek 359 kuwi. Berat yo. Itu kena macam-macam yo nganune yo, apa namanya? Makanya penyidiknya sebuah tindak pidana itu nek kita penerapan pasalnya ora pas, itu iso bahaya. Bahayanya sih pelaku iso wae bebas. Yalah. Bisa bebas. Iki nek nanggo iki tenan. Tapi Mbak itu pakai pengacara enggak itu? Ketoke nganggu. Berarti kan lain jawab harusnya iya kan itu toh penyidik kan pengacara kita podo, Bro. Lah iya, cuma kan tapi tafsirannya kan penafsirannya beda. Gitu. Wong kita ngomong sate klatak sih ning kono karo kono beda. Nah, itu karena klatak ngendi? Klatak ngerti ku kidul jejeran, padahal kono ono macam-macam merek. Nah, iya, makanya kuwi pengacara kabeh podo, kitabe podo. Tapi penyidik kan sama juga kitabe. Bener, podo. Tapi kan feelingnya tiap orang beda-beda, Bro. Ya toh? Iya sih, heeh. Sekali lagi lagi melaku sebulan, 2 bulan karo 5 tahun, 10 tahun kan beda. Ya beda. Nah, itu. Kayak sopir atau biasa nggawa kol diesel, diesel kon nggawa sedan halusan. Ya, pasti nyetire iso, ning menggok mesti kena. Jejeke sikil kan beda. Ya. Berarti itu ya kayak gitu. Kasusnya ini kayak gitu. Iya. Tafsirnya ini beda-beda. Betul. Penyidik beda, pengacaranya beda. Betul. Harusnya si Mbak ini jangan dikenakan pasal 340. Menurut situ. Oh iya, nek aku sih gitu. Karena kan gitu kan saat durungnya penetapan pasal tersangka kan dia kan diperiksa sik. Sik. Nek penyidik itu berarti kan sak ngerti kepolisian iki. Nyidik, dia nyidik itu umpamane Mbak entah dia dadi korban, tersangka, terdakwa. Kudune kan asumsinya kabeh sama sebelum terbukti praduga apapun kan bersalah. Iki meng apa kuwi Mas ini? Saksi. Sekedar saksi toh. Mbaknya itu dia kan otomatis wong ora ngerti hukum. Wong ngerti hukum kan dosa paling berapa. Ketika dia disidik, dia kudu nganggo kanca sing ngerti hukum ora mane aku ki. Wong wingi ketilang aja kan mesti wah kurang ngerti carane nang pengadilan piye. Kan ngejak situ sing ngerti hukum. Betul. Nah itu oleh ora? Oleh. Jadi gini. Proses pemeriksaan gitu, Mbak E kuwi mau. Ya, pasti dia urung ngerti apa-apa, urung terbukti apapun. Ngerti gitu. Kan melalui namanya proses penyelidikan sih. Nah, diselidiki itu termasuk kuwi golek alat buktine dan sebagainya. Gitu. Ketemu kabeh alat buktine, Mbak E kemudian disidik namanya. Disidik. Ketika dalam proses penyidikan ini kan wes ketok ki arahe Mbak E misalkan iki, anggaplah iki 340 mau. Berdasarkan penyidik. Betul. Jadi pasti penyidik akan menyarankan didampingi pengacara apa ora. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. 340 itu tadi. Iya, ini kan 340 itu kan 20 tahun. Hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Paling rendah piro? Buat 340 itu 20 tahun. 20 tahun ya? Ini iso nyang-nyangan deh. So. Makanya dia pasti diminta untuk didampingi pengacara. Untuk karena gini. Fungsinya apa sih Jani? Pengacara itu ketika pendampingan itu mendudukkan. Kita mencoba mendudukkan suatu perkara ke dalam sesuai porsinya. Ini mau contoh.
mbake disangkakan apa sih? Sik meninggal sapa? Bocah kae. Iya. Kan ngono. Bocah kae. Nah, diperiksa cet. Oh, ternyata yang dituju si A misalnya. Duduk bocah kuwi. Duduk bocah kuwi, tapi ndilalah sing meninggal kuwi. Ya kudune bukan perencanaan. Karena si mbaknya ini kan bukan membunuh dia maunya, tapi membunuh kono. Karena wis kadung meninggal bocahnya itu, harusnya polisi mengenakan pasal yang lain. Ya aku mau bilang pasal 359 karena kelalaiannya atau pasal 338 pembunuhan biasa. Nah, tapi Mbak kan mungkin ngerti juga kayak itu. Ya tapi kan karena aku aja lihat buku kandel ngono ki yo. Makanya 341 nomor perlu didampingi pengacara. Gitu. Untuk ngejelaske kuwi ke penyidiknya. Betul. Mbak iki oke salah. Ya, tidak diakui dia tidak benar, tidak dia salah. Tetap salah toh. Tetap salah karena perbuatannya. Proporsinya kan maksudnya. Betul. Proporsinya itu harusnya pasalnya 340. Karena akan dimungkinkan kalau pengacaranya kuwi rada cerdas, itu mesti lepas. Situ orang daftar jadi pengacara cerdas kan wis lulus. wis daftar aku. Terus kuwi kudune ngono. Tapi kalau dia harusnya kalau menggunakan pasal lain mungkin bisa kena. Contoh 338, ya toh? 359 iso kena. Ini apa? Sablonan. 359 karena kelalaian tadi loh. Oh, kelalaian. Nah, itu dijungto dengan 80 masih oke, tapi tipis nih 80 karena jungto ki apa tuh ditempel kayak gitu. Dilapis. Oh, pasal dilapis. Berlapis. Nah, jungto pasal. Ya ora njuk klambiku dijungto ya ora ya toh. Lapis, bro. Dilapis. Orang ngono ya toh. Itu jadi pasalnya oke, dikenakan dengan pasal 80, tapi itu tipis karena pembuktiannya kan nanti di kejaksaan tuh. Dari penyidikan iki didampingi ada pengacara, polisi wis gawe dik. Baru itu nanti. Kejaksaan. Kejaksaan ngapain? Ya kan dilapor kayak ada persiapan sidang toh. Berkasku lengkap. Nanti kalau jaksa bilang durung lengkap, medun namanya surat P19. Balik meneh nang penyidikan. Balik nang penyidikan, jaksa memberikan semacam catatan bahwa iki lengkap iki ngono kae. Urung lengkap. Nah, nanti urus perpanjangan STN kae yo. Betul. Masalah KTP-ne balik neh ngono kae. Begitu wis lengkap, balik toh nang jaksa. Nah, nanti jaksa memberikan P21. Ya toh, wis lengkap. Kapan arep diserahke namanya penyerahan tahap kedua. Tahap pertama tadi berkasnya, tahap kedua itu orangnya dan barang buktinya. Di P21 di kejaksaan, kemudian diperiksa di kejaksaan untuk dilanjutkan dalam persidangan. Nah, itu si koncone Mbak si hukum imo sembuh lawyer apa pengacara itu dia mendampingi terus di situ berarti. Ya mestine. Jadi saka penyidikan nganti tekan sampai persidangan nanti, sampai putusan selesai dia harus mendampingi. Wah, jadi fungsine sing wong-wong kaya situ itu berarti ngeyelke karo penyidik gitu ya istilahnya? Bukan ngeyelke, mendudukkan perkaranya sesuai porsinya. Kudu ngeyelke no. Ora ngeyelke ya? Ora no. Wong salah kok diakoni ra salah ya keliru gitu. Iya. Cuman ane kan mesti ada pertentangan to nang gone penyidikan. Oh iya. Wong penyidik ora iso wong iki wis jelas nih kok kudu pasal iki. Kayak ning kene kan. Kok ana jenenge R barang. Kuwi ra kudune diperiksa juga. Nah, kudune periksa juga gitu loh. Sebagai apa? Jadi nek dalam pidana itu orang-orang yang disebutkan dalam sebuah tindak pidana, entah itu sebagai saksi atau siapa, dia harus dipanggil untuk dimintain keterangannya. Awalnya semua sebagai saksi. Ketika nanti dalam pemeriksaan dia terbukti terlibat, maka statusnya naik jadi tersangka ngono. Iku ning pidana. Sik menaikkan status ki sapa tuh? Polisi tuh. Oh, polisi. Kok saksi iso dadi tersangka, terdakwa. Nah, terdakwa itu ketika itu sudah diserahkan ke kejaksaan, berubahlah statusnya menjadi terdakwa. Saiki nek kuwi kan sing mbake, nek kaya Pak Ojole. Dadi status apa? Dia kan korban. Korban kan anaknya yang korban, bukan ojol ya. Iya, ini pidana loh ya. Pidana. Bapak nih, sing nggawoke satira sengaja itu tadi. Nah, kalau di dalam proses pidana kita mengesampingkan dia status bapaknya, tanggane ya, kesampingan dulu. Berarti tanpa dia terlibat rasa ya. Betul. Hukum ya. Betul. Kowe arep kelangan ning karena kowe nggawa
kuwi mah racun rakitan kowe ora ngerti, lale anakmu mati. Betul. Nek dalam kita bicara pasal ya. Kita bicara pasal. Kalau dalam pasal, kalau yang dikenakan adalah 359, rangkaian perjalanan sate ini sampai ke tempat korban itu mestinya terlibat. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara sampai 5 tahun atau kurungan semuanya 1 tahun. Barang Karena siapa? kesalahannya menyebabkan matinya orang. Ini kesalahannya ya, Bro ya. Lho iya. Dek salah ngekek iku mau ya. Lho iya. Jadi gini, perjalanan sate ini siapapun yang pernah memegang loh ya. Memegang kemudian melanjutkan sate ini sampai ke tubuhnya si korban. Itu mestinya terlibat. Kalau pasal 359 Wah, dan dia nggak tahu sini apa. Nggak ngerti. Oh ya hati-hati ya. Ya, contoh kayak narkoba. Narkoba saka A pengedar gawe ojol ki. Ojol nggawa tik. Dia nggak ngerti tau ojol. Orang ngerti to iki isine apa? Begitu Begitu arek kene ngon si B, kecekel ning dalan. Nggon narkoba kok. Kurir kowe. Wah. Apalagi nek ngerti isine apa narkoba. Ya sudah. Berarti sesuk aku mau nek mbok titipi dienggo arisan nek kono ora teko diamplop iki apa nek kono arep jebak aku? Iya. Kono cadong hukum Nah ya. isine mbako itu. Mbako beracun. Berarti nek kono aku oleh nolak to. Oleh. Yo, titip yo, aku sik ora mangkat arisan nyo amplope no. Wah iki bola nang dalan dicegat isine apa ora ngerti titipi yo ngono kae. Di isine uyah. Arep nyantet mo. Iku. Jadi hati-hati dengan pasal itu. Gitu loh. Iso tekan koyo ngene. Berarti ini belum selesai ya? Belum. Masih di tahap apa iki? Kabare iki arep P21 apa ya. Makanya iki bar dites kejiwaan to. Waduh. Tes kejiwaan iki, Bro. Kejiwaannya jelas dinyatakan apa saiki istilahnya ora oleh nyebut wong edan to? ODGJ. DGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam oh iya. Iya. Saiki istilah iku ya. Heeh. Kuwi nek kena kuwi wis cul. Dia paling rehabilitasi Apenan apa pengaku edan? Ya kan diperiksa. Ora njuk kowe Aku edan. Ora ngomong-ngomong. Ora joget-joget kan diperiksa. Heeh. Malah nek ngapusi malah kena meneh. Ngon penipuan. Nek ngaku edan kan gampang, Bro. Bendina wudo ngaku edan. Ayo wis ndang wudo. Kesuwen lho ndak ngomongnya sing wis ora jelas. Berarti jangan nganu ya, tetap kita harus hati-hati ya dititipi apapun ya. Istilahnya kan hati-hati. Nek kita masyarakat lho njupuk intine kan pokoknya nek ra kenal, ketitipan saiki dengan orang kenal wae. Rasa melas yo. Iya, nek orang kenal wae kita kan jadi kudu tetep hati-hati dengan orang kenal wae lho. Apa nek ora kenal, ya toh? Tiba-tiba wis Pak gowo wae, mendingan dibuang. Oh. Ya toh? Iya. Nah, nek koyo ngene aku yo nek secara sisi ati wah mesake Pak Ojo. Mesake kita nek daerah ngerti wis kelangan anak malah kena. Nek kita bicara hati nurani toh, ora bicara pasal ya. Bicara hati nurani mesake. Pak Ojo iki mesake karena kan dia keronto-ronto golek duit kaya ngono, balik nggo panganan, nggo anake. Ternyata anake dadi ra ono mergo malah kesempet pasal. Nek mergo bicara hati nurani, nek pasal yo bablas wae nek pasal. Lah ya itu berarti ya wis kita nek ngono hati-hati ya nek ora kenal ya wis rasa ya titipi rasa ya. Ning situ kan kenal saya. Aku arep ngejak dhewe ngobrol sate karo nyate iki nak. Ah ya ayo lah nek semung nyate tur gratisan to iki. Dompet rasa digawa, wis itu enggak usah mikir dompet. Lah nang kelambira. Aku pacak edan malah dia ora bayar. Wis nyate wae iki ngene iki. Ayo. Alah sambil ngobrol lah kono. Tak gawa iki lah. Nggo bahan nyate. Numpak motormu ya? Iya, ora. Kan aku njajake. Oh iya. Yo. Ya wis aku modal bensin.